Oke, oke. Kita akan mempelajari 8 pola kalimat ya. Pertama ada pola kalimat nani nani nai koto ni wa. Ya, nani nani nai koto ni wa. Kemudian nani nani yo mononara. Nani nani yo mononara. Kemudian yang ketiga nani nani ued. Nani nani ued. Yang keempat nani nani toyu kotoa. Nani nani toyu kotoa. Yang kelima nani nani so inai. So inai. Yang keenam nani nani yo dewa naika. Nani nani yo dewa naika. Kemudian yang ketujuh nani nani ni koshita koto wa nai. Nani nani ni koshita koto wa nai. Terakhir ya, nani nani mai. Nani nani mai. Hai, yoroshiku onegai itashimasu. Oke, udah sejauh ini ya minasang belajarnya ya. Udah unit kelima ya, bagian 2 ya. Kalau ditotalkan kalau 5 dikali 8 bumpu aja udah 40 ya. 40 bumpu udah dipelajari. Semoga apa yang kita pelajari, minasang pelajari akan berguna dan bermanfaat ya di kehidupan sehari-hari, entah itu baik di sikengnya nanti ya, ataupun di kehidupan yang sedang minasang jalankan ya. Oke, kita mulai ya. Pertama, nani nani nai nai koto niwa. Nani nani nai koto niwa. Oke, kita lihat artinya dulu ya. Artinya itu jika tidak titik-titik, maka tidak titik-titik. Jika tidak titik-titik, maka tidak titik-titik. Ya. Oke, arti dari referensi buku ini ya, dalam kurung di sini ya. Nai koto ni wa bi. Nai koto ni wa bi. Jadi jika tidak A, maka bi itu tidak ada. Kurang lebih seperti ini ya untuk artinya. Nah, ada penjelasannya yang lebih wakariasui mungkin ya di sini ya. A ga seiritsu shinakereba B ga seiritsu shinai koto o arawasu hyogen. Oke. Kalau minasang lihat di sini ada arawasu hyogen. Hyogen itu sebuah ungkapan ya. Arawasu ini kayak mengungkapkan ya. Yang ega seritsu shinakereba kalau A tidak terbentuk, seritsu ini banyak artinya ya. Pertama bisa terbentuk atau bisa juga terjadi, kemudian bisa juga berdiri ya. Maka artinya jika A tidak terbentuk, maka B B ga seritsu shinai. B juga tidak akan terjadi. Jadi simpelnya ini menyatakan bahwa tanpa kondisi A, dia B tidak akan terjadi. Udah gitu aja. Tanpa kondisi A, B ini tidak akan terjadi. Makanya artinya jika tidak titik-titik, maka tidak titik-titik. Kita langsung ke Setsuzoku ya. Setsuzokunya di sini ada doshi ya, doshi. Nah, di sini langsung dikasih contoh ya. No manai koto niwa. No manai koto niwa. Berarti doshi yang dipakai di sini adalah bentuk negatif ya minasang ya. Ini kan dari kata nomu ya, atau nomimas. Berarti dirubah ke bentuk nai, nomanai. Simas berarti jadi sinai. Mimas jadi minai. Itu dan seterusnya. Nani nani nai koto ni wa. Nah, dan cirinya itu bisa diikuti dengan ujungnya itu nani nani nai. Gitu ya. Jika tidak mencoba misalnya melakukan sesuatu ini, maka tidak akan tahu. Gitu ya. Biasanya seputaran itu yang keluar gitu ya berdasarnya. Oke, kalau gitu kita langsung ke contoh kalimatnya ya, biar ada gambaran ya. Nomor satu saya bacakan ya. Ano futari wa konai koto ni wa paati o hajime rarenai. Ano futari wa konai koto ni wa paati o hajime rarenai. Ano futari wa gitu ya, dua orang itu konai koto ni wa jika tidak datang, kalau enggak datang maka pestanya Patio Hajime Rare Nai. Makanya diikuti dengan Nai ini ya. Kayak gitu. Jadi artinya itu
pesta ini tidak akan bisa dimulai, gitu ya. Pesta ini tidak akan bisa dimulai kalau dua orang itu belum datang. Contohnya kayak mengadakan pesta ulang tahun. Si dua orang itu misalnya ulang tahunnya. Sedangkan misalnya ya, kita udah menyiapkan pesta itu. Artinya dua orang itu perlu kan? Penting. Makanya Anofutari itu pola kalimat A di atas ini. Eiga seritsu shinakereba. Jadi dua orang ini sebagai ini ya. Seseorang yang, dua orang yang penting. Berarti yang ini penting dalam kalimat ini. Seperti itu. Anofutari wa konai koto ni wa pati o hajime rarenai. Kita ke contoh kalimat nomor dua ya. Percakapan antara sang to bi. Sang. Sang. Do naose so. やってみないことにはわからないな. Oke, kita coba terjemahkan ya. Do ini kayak eh, sebuah pertanyaan gitu ya. Do artinya bagaimana? Ini bahasa percakapan ya. Now se so. Nah, di sini ada kalimat nani nani so. Maske ditambah so. Artinya itu berarti kelihatannya, sepertinya. Karena ini dari kata asalnya naosemas, dirubah ke bentuk nani nani so. Jadi naoseso. Jadi artinya kurang lebih bagaimana gitu ya. Apakah bisa beres gitu. Gimana? Bisa beres nggak? Apakah sepertinya gitu ya. Bisa dibetulkan kalau untuk arti secara ininya ya formal. Kemudian si B merespon, bukan ya, bukan tapi kayak gitu ya. Yatte minai koto ni wa wakaranai. Nah, kalau nggak dicoba, nggak akan tahu. Ya, makanya yatte minai koto ni wa ini kan ga yang seiritsu itu ya. E-nya seiritsu, makanya B-nya juga seiritsu shinai. Jadi kalau nggak mencoba dulu terlebih dahulu gitu ya, maka tidak tahu seperti itu ya. Nah, saya rasa ini kalimat yang mudah dipahami ya. Oke, oke saya kuning lagi ya Minasang ya. Jadi pola kalimat ini artinya jika tidak titik-titik maka tidak titik-titik. Setsuzokunya doshi naike ya. Berarti kata kerja yang bentuk negatif. Kemudian belakangnya ini ya ada yang diikuti dengan negatif, ada yang juga enggak. Seperti itu ya. Tapi rata-rata semua diikuti dengan negatif ya. Oke, ini pola kalimat yang kita pelajari hari ini ya. Oke, kita lanjut ya Minasang ya. Oke. Nani nani yo mono nara. Nani nani yo mono nara. Oke, artinya kalau sampai titik-titik maka titik-titik. Kalau sampai titik-titik maka titik-titik. Oke, kita lihat arti dari referensi bukunya ya. Okotte wa ikenai koto. Sesuatu yang tidak boleh terjadi atau hal yang tidak boleh terjadi. Okotte wa ikenai koto. To okottaba ini ketika sesuatu itu terjadi, maksudnya yang tidak boleh dilakukan itu terjadi, yoso sareru konomashikunai jitai o harawasu. Sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan dan sesuatu hal itu jika terjadi, gitu ya, maka peristiwa ini jitai itu artinya peristiwa. Peristiwa yang tidak diinginkan gitu ya. Yang tidak diinginkan artinya konomasikuna ini berarti eh, peristiwa yang tidak diinginkan ini diperkirakan yoso sareru gitu ya. Diperkirakan akan terjadi seperti itu. Jadi hal yang tidak boleh terjadi gitu ya. Dan ketika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan itu diperkirakan akan terjadi. Contoh, karena kan ini kalau sampai titik-titik, kalau kamu sampai melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakuin, maka sesuatu hal itu akan terjadi. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Kita lihat ke Setsuzoku-nya.
Nah, di sini yang digunakan adalah ikoke, bentuk ajakan, bentuk ajakan. Ya. Di sini ada kata iyo mononara. Dari kata imas ya, iyo mononara. Yang lainnya berarti kayak simas, suruh. Jadi shio mononara. Kangaeru, kangaeo mononara. Dan seterusnya ya. Nah, itu bisa nanti bisa dilatih ya misalnya untuk cara pembuatan pola kalimat ini ya. Yang digunakan adalah kata kerja bentuk ko. Oke. Kalau gitu kita langsung ke rebung ya. Rebung ya, masuk. Oke. Nah, ini ya. Ichiban. Uchi no inu wa soto de skoshi demo oto ga shio mono nara sugoi ikioi de hoeru. Uchi no inu. Uchi no inu. Ya. Anjing saya, anjing kami gitu ya. Anjing saya, soto de skoshi demo. Soto de kan di luar ya. Sukoshi demo itu sukoshi demo oto. Jadi suara yang kecil, meskipun suaranya kecil. Ga shio mononara. Kalau sampai terjadi gitu ya. Sugoi ikyoi de hoeru. Hoeru ini kayak kalau buat anjing itu kayak menggonggong ya minasang ya. Dia akan menggonggong dengan keras. Kalau misalnya oki koede hoeru itu sebatas menggonggong dengan suara yang besar saja. Tapi kalau diikuti dengan sugoi ikioide, badannya tuh sampai lompat-lompat gitu. Seperti itu. Makanya pola kalimat di sini menunjukkan bahwa kalau sampai terjadi titik-titik di sini berarti soto de skoshi demo otoga shitara gitu ya. Jadi makanya kalau sampai terjadi suara di luar sedikit pun anjing kita tuh gitu ya, sugoi kyoi de hoer, menggonggong dengan suara yang keras, kekuatan besar gitu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor dua ya. Nah, ini percakapan antara Esang dan Bisang. Repoto taiheng da ne. Repoto taiheng da yo ne. Omowazu netto kara dareka no ronbung o karitaku naru. Repoto laporan, ya. Berarti laporan, tugas laporannya itu taiheng da yo ne. Berat ya, banyak ya, ribet ya, ya. Omowazu ini artinya tanpa berpikir. Netto kara dareka no rombung. Berarti rombung ini kan artinya tuh skripsi ya. Skripsi eh, neto kara dari kano rombung. Jadi skripsi yang ada di internet gitu ya. Skripsi siapapun yang ada di internet. Bisa juga artinya seseorang, skripsi seseorang yang ada di internet. Oh, karitaku naru, saya jadi ingin meminjamnya gitu ya. Jadi artinya jadi saya ingin minjam skripsi seseorang dari internet tanpa berpikir, gitu ya. Karena repotonya Taiheng kemudian di respon sama Bisang. Kimochi wa wakaru. Demo sonna koto shiyou mono nara zettai tan'i o moraenai yo. Kimochi wa wakaru. Nah, saya eh, paham dengan perasaan Anda gitu ya seperti itu. Saya paham dengan perasaan, tapi gitu ya, demo sonna koto shio mono nara kalau sampai kembali lagi ke atas nih, kalau sampai sesuatu itu terjadi, ya, sesuatu itu berarti kamu ngambil skripsi orang di internet kan? Zettai pasti ataupun mutlak kamu tidak bakal nerima tang io moraenai. Tang itu kalau di perkuliahan tuh ada SKS gitu ya. Zetai tang io moraenai yo. Kamu tidak akan nerima kayak poin gitu ya. Seperti itu. Makanya kalau
sesuatu itu terjadi, maka hal yang tidak diinginkan ini akan terjadi. Ya, oke. Nah, ini menggunakan setsuzoku-nya kata kerja ikoke ya, diingat ya, ikoke atau ajakan. Masho, shimasho. Tapi ini nani nani yo. Kemudian diikuti dengan mononara. Ya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat nomor 3. UWD. UWD. UWD ini ada dua arti ya, misalnya. Pertama, setelah titik-titik. Kemudian yang kedua, dalam hal titik-titik. Oke, untuk artinya, e ta uede bi no katachi de mazu wo shita ato bi o suru to yu imi o arawasu. Ini artinya yang setelah dulu minasang ya. Artinya yang setelah dulu. Jadi artinya itu pola kalimatnya menggunakan kata kerja ini ya. E ta ued jadi setelah a kemudian b. Mazu pertama aoshita atau lakukanlah setelah a ini maka melakukan b. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk setsuzoku yang setelah titik-titik ini dulu yang di atas ya. Ada menggunakan kata kerja tak dan kalau kata sifat, maaf, kata benda diikuti dengan no, diikuti dengan no. Ya, contohnya di sini Kanggaeta WD setelah memikirkan Mensetsu no WD berarti setelah Mensetsu seperti itu. Itu untuk arti dari setelah titik-titik. Kemudian kalau arti yang kedua nani nani ru WD menggunakan kata kerja kamus ini ya dalam hal A B no katachi. Artinya eo suru niwa biga hitsuyo kalau ataupun saat melakukan A B ini penting perlu taisetsu penting to yu imio arawasu hyogen ya. Nah, di sini suru wd ataupun shigoto no wd. Nah, di sini kan ada no wd, no wd. Ini gimana artinya dalam hal ataupun setelah? Berarti itu tergantung apa? Tergantung konteks kalimatnya nanti kita lihat. Ya. Nah, pola kalimat ini kalau simpelkannya mirip dengan te kara ya, yang udah pernah belajar mungkin level-level dasar ya. Nani nani te kara setelah itu ya. Tapi gimana? Ini perbedaannya apa? Cuman ini tuh lebih formal atau dipakai dalam situasi yang resmi, ya. Misalnya dari bawahan ke atasan atau di dalam sebuah rapat, gitu ya. Nah, menggunakan nani nani ta ued, ya. Kemudian ada yang mirip juga, nih, yang udah pernah kita belajar. Ada yang masih ingat sidai? Nani nani sidai, maske ditambah sidai, artinya segera setelah ya. Iya, benar. Segera setelah. Itu mirip, cuman ya perbedaannya dilakukan segera setelah hal ini. Cuman kalau ini beda konteksnya ya. Setelah ini baru melakukan hal itu. Seperti itu minasangnya. Kalau gitu kita langsung ke pola kalimatnya ya. Oke. Wah, ini Oko-san mo imasu shi, hontou ni rikon suru ka do ka, futari de mou ichido yoku hanashi-atta ue de himete wa ikaga desu ka? Nah, ini situasi yang gimana ya? Sebuah pasangan mungkin ya. Sebuah pasangan yang hendak ada kata rikong di sini ya minasang ya. Artinya pisah. Kemudian kita artikan satu-satu ya.
Oko samo imashi. Lagi pula masih ada anak. Lagi pula kita tuh punya anak katanya. Hontoni benar-benar di konsuru kadoka. Bisa atau enggaknya, ya. Futaride moichido. Ya, futaride moichido. Berarti sekali lagi kita berdua kan. Futaride moichido yoku hanashi atta ue de kimete wa ikaga desu ka? Bagaimana kalau ditetapkan setelah ngobrol, berbincang-bincang dengan Yoku dengan baik gitu ya. Jadi artinya eh, ini tuh sebuah kondisi yang tidak bisa ditetapkan langsung ya karena perlu Hanasi Atta dulu, Hanasi Au dulu katanya ya. Oke, saya ulangi ya. Oko Sangmo Imashi lagi pula kita tuh masih punya anak. Hontoni Rikong Suru Kadoka eh pengen benar-benar apa pisah atau tidaknya gimana katanya. Bagaimana kalau Futaride Moichido katanya. Yoku Hanashi Atta Uede. Kimete wa ikaga desu ka? Gimana kalau kita bicarakan? Gimana kalau kita putuskan memang? Gimana kalau kita putuskan setelah kita berbicara dengan baik? Sekali lagi di sini ya, dengan Futaride. Berdua. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor dua. Shigoto suru uede. Shigoto suru uede. Taisetsu nano wa mawari to no communication. Dalam hal bekerja, dalam hal bekerja itu taisetsu nano wa yang penting itu mawari to no communication, komunikasi antar sesama di lingkungan itu sekitar situ. Jadi komunikasi ini mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi hal yang sangat penting ya. Komunikasi itu berarti penting dalam hal ataupun konteksnya dalam pekerjaan. Jadi kalau lagi kerja ya komunikasi gitu ya, jangan diam gitu. Seperti itu mungkin ya artinya. Oke, oke saya ulangi ya. Nani nani ued ini memiliki dua arti. Ada arti pertama setelah, yang kedua dalam hal. Gitu ya, setelah dan dalam hal. Untuk setsuzokunya, nah ini agak bukan ribet sih ya. Kalau artinya setelah berarti menggunakan eh ini ya bentuk ta, kanggaeta, shita, hanashita, gitu ya, kakunin shita dan sebagainya. Tapi kalau bentuk menggunakan bentuk eh, kata kerja kamus berarti artinya dalam hal shigoto suru san, ya, kangairu gitu ya, dan yang lain. Ya. Kita lanjut ke pola kalimat yang keempat, minasan. Nani nani toyu koto wa. Ya, artinya kalau dikatakan titik-titik maka artinya titik-titik. Nani nani toyu koto wa. Kalau dikatakan titik-titik maka artinya titik-titik. Gimana? Kira-kira ada gambaran? Oke. Kita lihat arti dari referensi buku ini ya. Aru kotogara o tori age. Sore ni tsuite omou koto ya kanjiru koto o noberu hyogen. Jadi sebuah hyogen ungkapan yang mengambil. Nah, ini ya. Tori age itu mengambil. Yang mengambil sesuatu kotogara hal, sesuatu hal, perihal, sebuah ini. Aru kotogara berarti sebuah hal, perihal, sesuatu. Yang mengambil sesuatu, kemudian sore ini tsuite, ya, yang berkaitan dengan itu, omou koto ya kanjiru koto wo noberu. Noberu ini kayak eh, mengungkapkan, gitu ya, atau eh, membicarakan, gitu ya. Apa yang di omou koto, yang dipikirkan, dan kanjiru koto, yang dirasakan, ya. Sesuatu ungkapkan yang mengambil sesuatu dan mengungkapkan apa yang ada di pikiran
ataupun apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Ya, biasanya kalau masuk ke teori agak ribet ya, gimana langsung kita praktek gitu ya. Nah ini gampang ya. Setsuzoku-nya Futsuke ditambah Toiyu Kotowa ya. Toiyu Kotowa. Nah, biasanya rata-rata kalau depannya nani nani Toiyu Kotowa, nani nani Toiyu Koto des. Seperti itu biasanya. Banyak diikuti dengan nani nani Toiyu Koto. Untuk kayak apa ya? Kayak pelengkap gitu ya. Pelengkap Toiyu Kotowa diikuti dengan Toiyu Koto. Kita langsung ke rebung. Contoh kalimat. Oke, kita baca ya. Saya baca ya. Ikimono o kau toiyu koto wa tanoshii koto dake de wa naku, tanoshii koto dake de naku, tsurai koto ya mendou na koto mo fukume, subete hiki ukeru toiyu koto desu. Nah, diikuti dengan toiyu koto desu ya. Oke, ikimono o kau toiyu koto wa ya. Kalau dikatakan ya memelihara hewan peliharaan berarti gitu ya, maka artinya surai koto, maaf, tanoshi koto dake denaku. Tidak hanya sesuatu hal yang tanoshi aja, menyenangkan aja. Surai koto ya. Surai koto itu berarti hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Mendo na koto. Mo fukume termasuk juga yang mendo, mendoksai gitu ya. Yang ribet gitu ya. Yang repot. Juga fukume termasuk itu ya. Subete hiki ukeru to iu koto desu. Artinya kamu harus menerima semuanya. Semuanya diterima gitu ya. Kayak gitu ya. Ikimono o kau to iu koto wa tanoshii koto dake de naku tsurai koto ya mendou na koto mo fukume subete hiki ukeru to iu koto. Jadi kalau intinya kalau kamu melihara binatang, kamu tuh harus menerima semuanya gitu ya. Termasuk di dalamnya itu ada Mendo no Koto, ada Tsurai Koto. Intinya tidak hanya Tanoshi Koto aja gitu ya. Tidak hal yang menyenangkan aja. Hal yang menyenangkan kayak misalnya sampo gitu ya, ataupun ngasih makannya gitu, atau bermain-main dengan eh, binatang peliharaan itu sendiri. Gitu ya. Nah, ya. Kita lanjut ke rebung nomor 2. Oke, ini ada percakapan antara Esang to Bisang. Esang, gomen nasai. Ashita kyu ni ikenaku nachatte. Teng, 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 teng. Gomen nasai, maaf. Maaf. Sorry gitu ya. Maaf. Ashita besok kyu ni ikenaku nachatte. Nah, ini ya kalau dijabarkan gitu ya. Nah, ada pola kalimat nate shimate gitu. Ada nani nani nachatte gitu ya. Maaf, besok tiba-tiba gak bisa pergi. Ya, intinya seperti itu. Ten 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 ini menunjukkan artinya tidak bisa diungkapkan lah alasannya. Tapi orang Jepang harus sudah tahu, gitu ya. Biasanya eh, Hatsuongnya itu ya, Gomen nasai, ashita kyu ni ikinaku nachatte. Agak panjang itu. Nachatte, teng teng teng, gitu ya. Kemudian Bisang ini merespon, toyu koto wa, toyu koto wa, artinya, gitu ya. Kalau gitu, Kalau gitu, ashita wa boku hitori de junbi o suru no. Kalau gitu besok aku nyiapin sendirian, gitu ya. Ma, ii kedo. Gitu ya. Gitu ya. Ii kedo, nggak apa-apa sih, gitu ya. Nggak apa-apa sih. Ya meskipun ini diterima secara kayak paksa gitu ya. Ya intinya A dan B ini mungkin adalah hubungan yang memang udah dekat gitu ya. Di mana Esang tidak bisa pergi karena tiba-tiba ada Yoji mungkin ya. Dan Esang Bisang juga dia memahami kondisi seperti itu. Tekotua. Nah, biasanya ya pola bahasa-bahasa lisan itu toyu kotoa itu diganti dengan eh tekotoa gitu ya, atau toyu kotoa. Formalnya toyu kotoa, tapi kalau informalnya tekotoa. Ashita boku hitori zumbi suru no. Ma, ii kedo. Kurang lebih seperti itu ya.
Nah, penggunaan nani nani toyu koto wa. Ya, kalau dikatakan titik-titik maka artinya titik-titik. Ya, seperti itu. Futsuke yang dipakai berarti bebas ya, minasan nggak bisa menggunakan apa aja. Ya, futsuke bentuk futsu ya biasa. Oke, kita lanjut ke bumpo yang nomor 5 ya. Nani nani so inai. Nani nani so inai. Oke, artinya pasti titik-titik. Ada dua arti berarti ya, pasti titik-titik dan tidak salah lagi titik-titik. Oke, artinya nani nani ni chigai nai to yu imi no kaki kotoba teki na hyogen. Ya, nani nani chigai nai to yu imi no kaki eh, kotoba teki na hyogen. Ini itu ungkapan yang sifatnya bahasa tulisan. Kaki kotoba itu bahasa tulisan ya. Yang memiliki arti nani-nani ini shigaina. Tidak salah lagi titik-titik. Seperti itu ya. So inai. Kesannya kayak formal ya. Jadi kalau kaki kotoba ya nggak perlu dipakai di hanashi kotoba gitu ya. Nanti aneh kedengerannya. So inai dipakai di gemba gitu ya. Ke teman orang Jepang misalnya. Nanti mungkin kemungkinan ya bakalan kembalinya nani iteru no gitu ya. Bakaran ya. Bukan bakaran ya sih. Jadi kayak cabung aja gitu ya. Ya, seharusnya dipakai di kaki kotoba, malah dipakai ke hanashi kotoba. Berarti cocoknya ini tuh buat kiroku gitu ya. Yang kerja kaigo bisa buat kiroku, ya. Tegaki no kiroku gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat saya Suzoku-nya. Gampang ya. Ini ditambah Futsuke. Maaf, ini kurang nih. Futsuke purasu ni so inai. Futsukai purasu ni so inai. Nah, ada cuy di sini, minasan. Ada cuy. Harus diperhatikan ya. Ada kalanya kalau, nah ini kayak Pubeng misalnya. Bisa menggunakan de aru ataupun tidak. Karena ini kan dalam kurung ya. Fubeng de aru ni so inai bisa. Fubeng ni so inai bisa. Ya. Kemudian kalau kata, maaf, kata benda ini, jijitsu de aru juga bisa. Seperti itu misalnya. Oke, kalau gitu kita langsung ke contoh kalimatnya. Baik, saibang, saibang. Oke, saibang ini pengadilan ya maksudnya. Ada percakapan antara Esang to Bisang, ya. Esang, koko ni kakarete iru koto wa jijitsu desu ka? Hai, jijitsu ni soi arimasen. Jadi nai ini diganti dengan arimasen. Berarti kan ini bukan kaki kotoba ya, bukan kaki kotoba. Cuman ini tuh di situasi yang formal, gitu ya. Makanya nainya diganti dengan arimasen. Sangat sangat formalnya gitu ya menggunakan kata ini. Nani nani so aimasu. Oke, artinya koko ni kakarete iru koto wa jijitsu desu ka? Apakah yang tertulis di sini itu jijitsu, fakta, kenyataan gitu ya. Hai, ya, jijitsu ni soi arimasen. Tentu saja katanya. Tidak salah lagi ataupun pasti gitu. Tidak salah lagi ini itu adalah sebuah fakta ataupun kenyataan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat kedua. Shirabeta kekka, kore wa sono jidai ni kakareta e ni soinai sou desu. Soinai sou desu. Shirabeta kekka dari hasil pemeriksaan. Shirabeta kekka, kore wa ini adalah sono jidai ni kakareta e. Berarti sono jidai ni kakareta e artinya lukisan yang ditulis pada zaman itu. Pada zaman itu. Ini adalah lukisan yang ditulis pada zaman itu. Kemudian ditambah ni so inai so des berarti nuansanya berubah.
ya, menjadi tidak salah lagi. Ya. Kemudian ditambah lagi pola kalimat so des. Ya, nani nani so des. Tadi kalau tadi kan maske ditambah so des kan artinya sepertinya, gitu ya. Kelihatan kalau ini naike ditambah so des artinya katanya. Berarti artinya korewa sono jidai ni kakareta ni so inai so des. Tidak salah lagi katanya ini adalah lukisan ataupun gambar yang ditulis pada zaman itu. Oke, paham ya minasan ya. Nani nani so inai ya, sama dengan nani nani ini chigainai, gitu ya. Pasti ataupun tidak salah lagi. Nah, ini ungkapannya katanya ya kaki kotoba. Tapi pada prakteknya di sini ya, di rebung ini menunjukkan situasi yang kelihatan formal ini. Jadi bukan berbicara terhadap teman, teman akrab gitu, nggak cocok ini misalnya. Oke, si Suzakunya Futsuke ditambah Soina ya. Oke, kita lanjut ya. Masih ada nih tiga pola kalimat lagi ya, tiga pola kalimat lagi. Oke, nani nani yo dewa nai ka? Nani nani yo dewa nai ka? Mari kita titik-titik. Mari kita titik-titik. Tentunya ini formal ya. Berarti mirip dengan nani nani masho. Mari kita titik-titik gitu ya. Isho ni ikimasho. Ya, cuman, nah ini tuh lebih ya ungkapan yang situasi yang lebih formal dan lebih menekan gitu ya. Oke, kita lihat artinya dari pola kalimat ini ya. Isho ni nani nani shimasho to tean shitari sasottari suru hyogen. Ungkapan yang ngasih apa ini? Teang, saran dan sasottari, ajakan gitu ya. Artinya nani nani ni ikimasho. Nani nani. Isho ni nani nani shimasho. Mari kita melakukan bersama gitu ya. Nah, digunakan untuk mengajak orang melakukan sesuatu dengan semangat ataupun penekanan. Ya. Oke, berarti yang digunakan ya kata kerja ajakan ini ya. Kalau ketemu di sini yo, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini kata-kata kerja ajakan ditambah dewa naika. Karena kan tanoshimimas gitu, tanoshimu gitu ya. Tanoshimu kan jadi tanoshimo. Tanoshimo dewa naika. Atau Tanoshimo Janaika gitu ya. Seperti itu. Oke, nomor satu ya. Kita lihat. Sekkaku koko made kitanda kara omoi kitte tanoshimou ja arimasen ka. Sekkaku ini artinya tuh luas ya. Pertama bisa kesempatannya itu langka. Yang kedua bisa kesempatannya itu sulit didapatkan. Kemudian ada lagi kalau bahasa kitanya gitu ya, kayak udah capek-capek udah bela-belain gitu ya. Makanya menggunakan sekaku gitu ya, dengan sengaja gitu ya. Makanya kan kesepakatan itu kan langka, mengandung nuansa seperti itu, sekaku itu. Sekaku kokomade kitanda kara, karena udah datang ke sini, udah bela-belain datang ke sini, udah capek-capek gitu ya. Omoi kite tanoshimoja arimasen ka. Mari kita senang-senang, tanoshimimasho gitu ya. Mari kita senang-senang secara omoi kiru tanpa ragu-ragu ya tanpa ragu-ragu artinya omoi kiru omoi kite tanoshimo ja arimasen seperti itu berarti bentuk ajakannya itu kayak penekanan dan ada nuansa kayak semangat. Kalau bahasa lisannya ini
Seikkaku koko made kitanda kara omoikite tanoshimou janai ka. Gitu ya. Nah, itu berarti mengandung dia tuh mengajak ke kita itu dengan dia tuh semangat banget gitu. Ada rasa semangat dan ada rasa penekanan sedikit. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Oke, kita lanjut ke contoh kalimat nomor 2. Bungsho. Wah, ini kayaknya eh, kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini ya. Hito sorezore nayami wa aru. Shikashi, kangaeru dake de wa nayami wa kaiketsu shinai. 苦しくても一歩ずつ前に進もうではないか. Oke, pelan-pelan ya. Ini bungsho, kalimat, gitu ya. Berarti ini yang ada di tulisan ini ya. Sore zore, maaf, hito sore zore nayami wa aru. Shikashi, kangaete iru dake de wa nayami wa kaiketsu shinai. Kaiketsu shinai. Kurushikute mo ippo zutsu mae ni susumou de wa nai ka. Oke, kita artikan satu-satu ya. Hito sore-zore nayami wa aru. Pada setiap masing-masing orang itu mempunyai nayami katanya. Nayami itu kayak keluhan, unek-unek, rasa cemas. Shikashi akan tetapi kanggaite iru dake dewa. Kalau hanya dipikirkan saja, gitu ya. Kalau hanya dengan mengandalkan dipikirkan saja, nayami wa unek-uneknya kaiketsu shinai, ya, tidak akan hilang, tidak akan menyelesaikan, ya. Kurushiku temo meskipun berat, meskipun sulit, ippo jutsu. Kalau kalau hitotsu jutsu satu persatu. Kalau ippo jutsu berarti satu langkah demi satu langkah. Meskipun sulit, satu langkah demi satu langkah, maeni susumo dewanaika. Ayo katanya, mari kita melangkah maju ke depan, ya. Satu langkah demi satu langkah meskipun sulit. Seperti itu ya. Hmm. Kata-kata hari ini. Oke, kita kaku nih minasang ya. Nani nani yo dewa naikah. Mari kita titik-titik. Berarti ini tuh menunjukkan nuansa kayak teang ya untuk ungkapan untuk ngasih saran teang dan eh sasotari suruh ya untuk ajakan dan ada rasa ataupun sesuatu yang semangat ataupun ada penekanan gitu ya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pola kalimat nomor 7 ya. Dua lagi ya. Pertanyaannya disimpan dulu ya. Nanti setelah ini penjelasan Bumpo nanti kita adakan sesi tanya jawab ya. Nani nani ni koshita koto wa nai. Nani nani ni koshita koto wa nai. Mungkin agak aneh ya. Belum apa istilahnya. Di kehidupan sehari-hari ini mungkin jarang terdengar ya. Ni koshita koto wa nai. Oke, artinya tidak ada yang lebih baik dari titik-titik. Tidak ada yang lebih baik dari titik-titik. Atau lebih baik titik-titik. Berarti mempunyai dua arti ini. Nani nani ni koshita koto wa nai. Tidak ada yang lebih baik dari titik-titik. Atau lebih baik titik-titik. Artinya ini ya. Futsu ni kangaete sono hou ga ii toyu imi o arawasu. Futsu ni kangaete. Berpikir secara normal. Gitu ya. Berpikir secara normal. Secara normalnya, sono hou ga ii sebaiknya itu. Gitu ya. Lebih baik mengungkapkan artinya itu lebih baik gitu ya. Kalau dipikirkan secara normalnya, secara futsunya gitu ya, secara umumnya. Oke, setsuzokunya di sini bisa banyak berbagai macam, bisa ada kata kerja ya. Kata kerja di sini berarti aru ya, menggunakan kata kerjanya aru ya. Kemudian ada kata sifat i ya, utsukushi, kemudian ada kata sifatnya kirei. Bisa ditambah de aru. Kemudian ada hare de aru. Ni koshita koto wa nai. Contohnya kalau aru ni koshita koto wa nai, gitu ya. Berarti lebih baik ada.
Tidak ada yang lebih baik dari ada. Berarti lebih baik ada ini. Itu ya. Utsukushi, Kirei, dan Hare. Ya. Kita lihat ke contoh kalimatnya. E. Nah, ini percakapan antara E-sang to B-sang. E-sang, shushoku suru ni wa shikaku ga atta hou ga ii deshou ka? Shushoku suru ni wa shikaku ga atta hou ga ii deshou ka? Apakah sebaiknya? Nah, kita artikan dari dulu, dari belakang dulu ya. Biasanya bahasa Jepang diartikan dari belakang. Apakah sebaiknya ada lisensi? Berarti shikakuga atta ini ada lisensi. Apakah sebaiknya ada lisensi saat mencari pekerjaan? Sushoku ini mencari pekerjaan. Sushoku suru ni wa ketika mencari pekerjaan, shikakuga atta hoga ii deshou ka? Apakah sebaiknya punya lisensi? Contohnya kalau kita ganti misalnya dari apa? Dari Jisusei ke TG misalnya ya. Perlu shikaku, perlu lisensi. Contohnya JLPT eh, N3 misalnya. Ataupun melamar di sebuah TSK itu perlu JLPT N2 gitu ya. Perlu JLPT N3 misalnya. Seperti itu ya lisensi itu. Kalau misalnya kalian bekerja sebagai kaigo gitu ya, berarti nanti ada kaigo fukushishi. Nah, itu adalah sebuah lisensi. Nah, artinya kalau punya lisensi, misalnya nih punya kaigo fukushishi, berarti kita itu bisa mudah bekerja sebagai khususnya kaigo ya, kemana aja ya, welcome diterima seperti itu. Makanya pola kalimat ini menunjukkan seperti itu. Apakah sebaiknya harus ada? Kemudian dijawab oleh B. Soria. Soria. Ada yang tahu Soria? Soria ini ya, selama yang saya pelajari, Soria ini tentu saja Sorewa gitu ya. Cuman lebih mochirong lah intinya. Soria, こういう時代だからあるに越したことはないよ。でも資格があるからって就職できるとは限らない。Oke, di sini ada pola kalimat pertama Nikoshita Kotoanai. Kemudian ada kalimat nani-nani karate. Nani-nani ga aru karate. Ataupun ada lagi pola kalimat nani-nani tua kagirana. Ya. Satu contoh kalimat ada tiga pola kalimat ya. Oke, kita artikan satu persatu ya. Kata B ini, Soria artinya oh, tentu saja katanya. Koyu jidai dakara, karena zamannya seperti ini. Aru ni koshita koto nai yo. Aru ni koshita koto wa nai yo. Sebaiknya ada, lebih baik ada. Gitu. Demo akan tetapi shikaku ga aru karate ya. Akan tetapi bukan berarti ya artinya tuh. Nani-nani karate ini artinya bukan berarti. Tapi bukan berarti ada lisensi, ada shikaku gitu ya. Shushoku dekiru to wa kagiranai. Bukan berarti punya lisensi bisa bekerja gitu ya. Bisa bekerja seperti itu. Oke. Ini demo shikaku ga aru karate ya meski maaf ya meskipun apa punya shikaku gitu ya punya lisensi ya bukan berarti maaf to kagiranai bukan berarti dekiru shushoku dekiru to kagiranai bukan berarti bisa mencari pekerjaan kayak gitu gitu ya. Oke, kita lanjut ke rebung nomor 2. Nani mo nai ni koshita koto wa nai kedo, youjin no tame, kaigai ryoko ni iku toki wa kanarazu hoken ni hairimasu. Nani mo nai ni koshita koto wa nai kedo, ya. Artinya ini berarti kan artinya itu lebih baik ya. Berarti kalau nani mo nai ini tidak apa-apa kan?
tidak punya apa-apa. Artinya lebih baik tidak ada apa-apa sih gitu ya. Tapi yojing no tame, yojing ini artinya kayak jaga-jaga ya. Yojing no tame untuk jaga-jaga kaigai ryoko ni ikutoki wa saat pergi untuk berlibur ke luar negeri kanarazu pasti harus masuk hokeng katanya. Asuransi seperti itu ya. Nani mo nai ni koshita koto wa nai kedo. Ya lebih baik tidak ada apa-apa sih gitu ya. Akan tetapi untuk jaga-jaga lebih baik juga tidak tidak ada juga tidak apa-apa gitu ya. Untuk jaga-jaga ketika pergi berlibur ke luar negeri itu Kanarazu pasti oke ini hairimas. Seperti itu ya. Nah, ini pola kalimat nani nani nikoshita koto wa nai. Oke, jadi nikoshita koto wa nai ini mirip dengan nani nani hoga i. Lebih baik titik-titik. Ya Sunda hoga i gitu ya. Ataupun nani nani hoga i. Kemudian bisa juga mirip dengan nani nani beki. Beki itu kan sebaiknya, seharusnya. Nah, ini artinya lebih baik. Kosta koto wa nai. Seperti itu minasannya. Oke, sedikit tambahan, maaf pola kalimat yang tadi ya, barangkali agak bingung. Arukara ate, ini sebuah ungkapannya. Dan tua kagiranai. Pertama, karato ite. Biasanya kalau formalnya tuh karato ite. Nah, cuma di sini disingkat jadi karate gitu ya. Jadi karate, bukan karate, jadi karate, karate. Artinya hanya karena gitu ya, bisa hanya karena ataupun tidak berarti bahwa nani-nani karato ite. Mungkin kalian pernah dengar ya pola kalimat nani-nani karato ite. Nah, artinya itu hanya karena titik-titik. Ataupun tidak berarti bahwa titik-titik. Gitu ya. Ataupun meskipun titik-titik. Ya. Nah, untuk arti di sini berarti meskipun ada lisensi gitu ya. Kemudian diikuti lagi dengan demo. Gitu ya. Akan tetapi ya. Kemudian Toa Kagirana ini mungkin sebagian udah belajar, sebagian udah lupa, ataupun sebagian baru belajar gitu ya. Nah, ini artinya tidak selalu titik-titik, ataupun tidak pasti titik-titik. Tidak mutlak titik-titik. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini Costa Kotuanai artinya tidak ada yang lebih baik dari titik-titik dan artinya lebih baik. Oke, saya rasa paham ya. Semoga paham. Baik, kita lanjut ke pola kalimat terakhir. Nani nani mai. Ya, nani nani mai. Oke, tidak akan titik-titik. Mungkin tidak titik-titik. Ya, banyak tidaknya ya. Pada kalimat saya ini banyak tidaknya ya. Tapi jangan sampai tidak mengerti titik-titik ya. Oke, nani nani mai tidak akan dan tidak mungkin. Kemudian diikuti dengan pola kalimatnya apa? Ya. Wah, ini kita artikan ya. Nani nani suru yo na koto wa shinai. Nani nani suru yo na koto wa shinai. Ya, artinya ini to tsuyoi hite o ishi o arawasu. Pertama ini dulu dari sini ya artinya. Pertama ishi o arawasu. Jadi ungkapkan ataupun isi itu kehendak ya. Kehendak sebuah penolakan yang kuat gitu ya. Penolakan yang kuat. Kemudian ada shugo wa ichinin sho. Shugo wa ichinin sho. Artinya subjeknya itu adalah orang pertama ya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga misalnya. A, B, C. Kita ngobrol B dengan C. Berarti kita B, kamu C. B dan C ngobrolin A. Tidak akan pernah memaafkan orang itu misalnya sebagai. Seperti itu ya. Shugo wa ichi nin sho. Nah, jadi subjeknya itu adalah orang pertama seperti itu. Kemudian setsuzokunya kata kerja ru ataupun kata kerja kamus diikuti dengan mai. Kata kerja
bentuk kamus, contohnya simas jadi suru, kemudian wasuremas jadi wasureru, kemudian diikuti dengan mai. Tapi ada cuy di sini ada perhatian minasang ya. Ya. Ni guru kuno doshi wa wasureru. Ru-nya dihilangkan ditambah mai. No katachi. Mo, maaf, ini mo ya. Mo aru. Jadi ada juga bentuk yang menggunakan grup 2 ini, doshi, kata kerja grup 2 ru-nya dicoret. Ada yang menggunakan, ada yang enggak. Oke, seperti itu ya. Nah, bentuk contohnya, nah di sini ada Kyo no koto wa keshite wasureru mai to kokoro ni chikatta. Oke, kembali lagi ke cui ini minasang ya. Nah, di sini kan ada wasureru. Wasureru. Ada kalanya ru-nya ini di apa dihilangkan, ada kalanya dipakai. Seperti itu. Jadi bisa dipakai bisa enggak, ya. Boleh ya? Oke, kita artikan ya. Kyo no koto wa hari ini, ya. Kyo no koto wa keshite wasureru mai to kokoro ni chikatta. Wah, ini artinya dalam ya. Saya bersumpah, chikata itu bersumpah dari hati yang dalam ini ya, bahwa saya tidak akan pernah melupakan. Nani nani keshite ini artinya tidak pernah loh. Saya bersumpah dalam hati saya, ya, saya tidak akan melupakan hal yang terjadi di hari ini. Kyono koto, ya. Berarti terjadi sesuatu yang luar biasa ya, bahwa dia ini, pola kalimat ini, penulis ini menggambarkan isinya, kehendaknya itu sangat tsuyoi hitei, penolakan yang sangat ini, yang sangat kuat, ya, penolakan yang sangat kuat, gitu ya. Makanya dia menggunakan wasureru mai to ditambah lagi kokoro. Ini cikata, saya bercikau ini bersumpah, bukan berjanji loh ini, cuman bersumpah loh. Seperti itu, minasang ya. Oke. Kemudian pola kalimat, maaf, rebung nomor 2. Mo nidoto osake wa nomumai to omottan desu ga, sono hi wa chotto nonde shimattan desu. Oke. Mo nidoto osake wa, pokoknya mo nidoto, pokoknya ya saya tidak, osake itu yang kedua kalinya pokoknya enggak deh gitu ya. Nomumai to omottan desu ga, saya berpikir pokoknya mungkin mungkin tidak akan minum osake yang kedua kalinya. Tapi ada gak di sini ya? Akan tetapi sono hiwa di hari itu chotto nonde shimattan desu. Saya meminumnya sedikit. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke pola kalimat mai ini yang berarti tidak akan titik-titik, mungkin tidak titik-titik. Oke, saya kasih sedikit nuansanya ya. Jadi mengungkapkan keinginan yang kuat gitu ya dari pembicara bahwa dia tuh benar-benar ataupun pasti tidak akan melakukan sesuatu ini. Benar-benar pokoknya tidak akan, kan artinya di sini pokoknya tidak akan saya lupakan, tidak akan saya lakukan dan yang lain. Dan sering diikuti dengan kata-kata ini nih, mo, nidoto, kemudian ada keshite, kata-kata ini yang dia ikuti, yang diikuti. Pokoknya nidoto yang kedua kalinya, keshite tidak akan pernah. Ya, anata no koto keshite wasureranai. Wasurerareru. Saya tidak akan pernah melupakanmu. Itu juga bisa. Seperti itu. Ya. Oke. Dan kata pola kalimat mai ini ada miripnya nih. Miripnya dengan nai, tsumorida juga mirip. Berarti berniat untuk tidak. Cuman kalau ini ada nuansa tsuyoi hitei. Tsuyoi hitei. Jadi
ada hasrat gitu ya, ataupun kehendak yang penolakannya itu secara kuat. Kalau naik sumorida berarti itu aja, sinai sumorida misalnya berniat untuk tidak melakukannya. Nidoto sonakoto wa sinai sumorides. Saya bermaksud untuk tidak melakukan hal itu yang kedua kalinya. Seperti itu minasang ya. Oke, kita adakan sesi tanya jawab ya, tapi sebelum itu go hunggurai QK ya. QK onegai shimasu.